kembali berjumpa hari ini dengan berkat yang baru, semangat yang baru, dan terus berkarya di dalam Kristus. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 berkata demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Luar biasa firman Tuhan hari ini ya. Ya, hari ini tema kita adalah orang kaya yang disukai Allah ya. Siapakah orang kaya yang disukai Allah? Mengapa disukai Allah? Jadi kalau orang kaya sebetulnya itu Tuhan berikan, izinkan kesempatan Tuhan titipkan harta kekayaan bagi orang-orang kaya. Apa tujuannya ya? Dan peringatan bagi Tuhan, bagi kita dari Tuhan adalah untuk orang kaya supaya disukai Allah. Yang pertama peringatan kepada orang kaya, tidak tinggi hati. Jadi jangan sombong yang pertama ya. Kalau kita kaya itu sebetulnya anugerah Tuhan. Kesempatan Tuhan kalau diberikan titipan, kepercayaan untuk mengelola harta yang Tuhan berikan sehingga kau menjadi orang kaya. Jadi tidak tinggi hati karena itu semuanya berasal dari Tuhan. Yang kedua, orang kaya yang disukai Allah adalah tidak bergantung pada harta kekayaan ya. Tidak bergantung pada tapi bergantung tetap pada Allah yang memberikan harta kekayaan. Karena sumber kekayaan adalah dari Allah sendiri. Sehingga jangan bergantung pada harta kekayaan tapi pada Allah yang memberikan harta kekayaan. Dan yang ketiga, yang disukai Allah adalah berbuat baik. Jadi orang kaya yang berbuat baik itu yang sukai Allah. Artinya adalah bahwa dia betul-betul tanggung jawab atas harta kekayaan yang Tuhan berikan. Dia melakukan kebaikan lewat harta yang Tuhan titipkan baginya. Ya. Yang keempat, kaya dalam kebajikan. Ya. Jadi berbuat baik, bukan hanya berbuat baik tapi kaya dalam berbuat kebajikan. Hatinya itu murah gitu ya. Kaya dengan kebajikan, dia mudah berbelas kasihan. Dia mudah membuat kebaikan. Hatinya sungguh-sungguh baik yang dapat keluar dari hatinya, dari batinnya. Karena apa? Karena dia tahu dan sadar bahwa semua kekayaan itu berasal dari Tuhan. Kalau satu kali Tuhan klik, satu kali sentuh, kalau Tuhan mau semua harta hilang. Tidak ada apa-apanya lagi, tidak berbekas lagi. Tetapi kalau orang kaya ini dalam kebajikan, dia mengerti itu semuanya berasal dari Tuhan sehingga dia kaya dalam kebajikan. Yang kelima, ini penegasan kembali sama bahwa orang kaya yang disukai Allah adalah yang suka memberi, suka berbagi, ya bukan pamer, tapi yang dari hati itu suka memberi, memperhatikan, dan dia sungguh-sungguh berbagi dengan harta kekayaannya. Dia tidak sayang dalam memberikan, memberi berbuat baik menjadi gaya hidup dia. Karena dia sadar bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Yang keenam, orang kaya yang disukai Allah adalah yang sungguh-sungguh bergantung pada Allah. Apa artinya bergantung pada Allah? Artinya adalah segala hidupnya, cita-citanya, perencanaannya adalah sungguh bergantung pada Allah. Apapun dia mau kerjakan hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah sendiri. Jadi bergantung, apapun dia kerjakan, mau bekerja untuk mendapatkan harta daripada Tuhan berkatilah. Dapat harta, Tuhan terima kasih atas harta. Jadi apapun yang dia lakukan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan, suka, duka, sehat, sakit, dalam segala situasi kondisi, dia bergantung pada Tuhan, tetap mengucap syukur. Bahkan ketika dia jatuh miskin pun misalnya ada rugi, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semua berasal dari Tuhan. Sehingga ketika mengucap syukur datang pada Tuhan, Tuhan pulihkan. Nah ini orang yang bergantung pada Allah. Yang menjadi sumber kekayaan. Jadi Allah itu yang menjadi sumber kekayaan. Ya. Jadi sekalian mengucap syukur kalau kita diberikan harta, kekayaan, itu sesuai berasal dari Tuhan, kembalikan pada Tuhan. Tuhan titipkan bagi kita untuk apa? Untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama.
Menggang harta kekayaan, belajar berbagi. Berbagi menjadi gaya hidup. Sebab itu kembali saya menegaskan bahwa siapakah orang kaya yang disukai Allah? Orang kaya suka adalah yang satu, tidak tinggi hati. Dua, tidak bergantung pada harta kekayaannya. Tiga, selalu berbuat baik. Empat, kaya dalam kebajikan. Lima, suka memberi atau berbagi. Enam, bergantung pada Allah yang menjadi sumber kekayaan. Ya. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita semua, menolong orang-orang kaya untuk selalu bergantung pada Tuhan dan menggunakan kekayaannya untuk melayani Tuhan dan sesama. Salam kebajikan, semoga terus diberkati oleh Tuhan. Shalom, tetap semangat di dalam berbagi.